Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pramuka. Ya, di sini kita dari Kota Blitar membahas terkait dengan anggota muda. Oke, teman-teman, kita bersama dengan Kakak Saifuddin dari Waka Bina Muda. Nah, di sini Kakak Saifuddin dari Bina Muda mungkin dapat menjelaskan Kakak. Dari Waka Bina Muda itu tugas pokoknya untuk bagaimana, atau sebagai pengurus untuk bagian apa, atau nanti ke pramuka itu sebagai apa Kak, di pengurus Waka Bina? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Nanda terkait dengan tugas dari Bina Muda, Ya. Ini tentunya kami sebagai Waka, di jajaran Waka ini punya tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana sudah diatur dalam aturan yang sudah ditetapkan di petunjuk penyelenggaraan kuartir cabang, bahwasanya untuk Waka itu sendiri adalah untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Kakuarcap serta mewakili apabila beliau berhalangan. Ya. Adapun ranah kami yang di Bina Muda, tentunya ini sebagai perumus dari kebijakan yang terkait dengan pembinaan anggota muda. Sehingga terkait dengan hal itu, Bina Muda yang di sini juga membawai yaitu tentang Saka. Kita lebih ke arah kepada pembinaan di kaum muda, sehingga kami juga harus sangat berperan aktif dalam memantau perkembangan karakter maupun dari hasil pembinaan dari Dusupan maupun Ambalan dan juga Racana di wilayah Kota Blitar. Nah, kita akan membicarakan anggota muda ini Kak. Nah, anggota muda itu di semua tingkatan dari mulai siaga sampai panjega ya Kak ya, untuk tingkatannya itu ya. Nah, itu ada tingkatan yang untuk menuju ke Pramuka Garuda. Nah, buat Kakak, ini Pramuka Garuda itu seperti apa Pak? Kak, sebenarnya. Bicara masalah Pramuka Garuda adalah peserta didik yang sudah menempuh berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Pramuka Garuda itu sendiri, yang mana di situ dalam tanda kata kuncinya Garuda atau Pramuka Garuda itu sebagai tauladan, sebagai istilahnya orang yang bisa dienut, bisa menjadi panutan bagi teman-teman yang khususnya, karena Garuda sendiri ini adalah tingkatan tertinggi di setiap jenjangnya, baik itu di siaga, penggalang, penegak maupun panika. Karena itu kita bisa melihat dari persyaratan Pramuka Garuda itu sendiri yang akan menempuh untuk bisa menjadi Pramuka Garuda. Ini poin pertama yang harus tingkatkan ya, poin pertama tekankan, yaitu bisa atau dapat menjadi tauladan bagi masyarakat, khususnya bagi teman-teman anggota pramuka di tingkatannya. Selain punya skill atau kemampuan di bidang keterampilan, ini tentunya sekali lagi Pramuka Garuda ini adalah panutan karena sebagai tingkatan tertinggi, sehingga baik dari kalau orang Jawa sholah bowo ataupun tindak tanduk dan perilakunya ini juga harus mencerminkan bahwasanya menjadi tauladan bagi teman. Selain di situ penempuannya, persyaratannya juga harus bisa menempuh ataupun menyelesaikan dari syarat-syarat tanda kecakapan khusus 5 yang wajib, dan harus di situ sudah bisa kita perhatikan bahwasanya baik dari Purwa, Madya Utama ini juga harus sudah ditempuh, baik itu juga tentang kecakapan umum, baik itu yang siaga, penggalang maupun
penegak dan juga pandega di situ harus sudah melalui dari tingkatan yang tertinggi. Contoh siaga mula, bantu, tata sudah selesai, kemudian penggalan, pramu, rakit terak maupun penegak dan laksana. Sehingga kalau kita melihat kemampuan dari Pramuka Garuda itu harus lebih dari yang lainnya. Makanya tidak serta-merta mereka itu yang mampu memenuhi persyaratan syarat literasi itu bisa menjadi Pramuka Garuda, tidak. Karena apa? Sekali lagi proyek sosial ini yang memang kita harapkan. Oke, gini Kak, kan tadi untuk yang siaga sama penggalang itu kan sudah, ataupun penegak mau pandega sudah menyelesaikan SKU dan SKK. Nah, mungkin ada syarat tambahan Kak selain menyelesaikan SKU dan SKK itu, selain berapa misalkan kepribadiannya, mungkin terkait dengan perilakunya di masyarakat. Nah, mungkin kalau saya tahu itu harus ikut SAKA, satuan karya. Apakah benar Kak untuk yang penegak pandeganya itu? Apakah mungkin tujuannya tertentu untuk mengikuti satuan karya seperti tersebut? Bagaimana menurut Kakak? Iya. Jadi menurut aturan yang tahun 2017 itu memang disampaikan bahwasanya untuk penegak dan pandega, setiap pramuka yang akan menempuh ke Pramuka Garuda itu setidaknya sudah menjadi anggota di salah satu satuan karya. Sebab kenapa? Kita tahu sendiri, rumah kedua untuk pramuka selain di Gusupan adalah satuan karya. Sehingga mereka akan bisa menemukan kemampuan, keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat. Entah itu satuan karya Bayangkara, satuan karya Kencana, Dirgantara dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan ini teman-teman kan Kak, mengapa harus menjadi Pramuka Garuda atau ikut penempuan seleksi Pramuka Garuda? Nah, itu mungkin ada kebanggaan khusus atau tidak Kak? Kalau misalkan saya sebagai pramuka ini, anggota muda, menjadi anggota Pramuka Garuda seperti itu Kak, mungkin ada kebanggaan atau bagaimana itu Kak? Jadi gini, masalah kebanggaan itu sebenarnya tidak haruslah wajib, tapi bagi dirinya sendiri dan orang lain nanti akan merasakan manfaat dari Pramuka Garuda sendiri. Kita lihat dari proses penempuan yang harus memenuhi beberapa persyaratan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Proses itu nanti akan membuahkan hasil. Tadi disampaikan di awal adalah ending daripada proses itu, Pramuka Garuda mempunyai talenta yang lebih. Ya, sekali lagi baik dari sisi kepribadian maupun kemampuan. Contoh, katakanlah di situ kalau tadi sampaikan wajib menjadi tauladan. Selain itu Pramuka Garuda akan dinilai oleh beberapa unsur. Kalau yang masih tadi sekolah, maka dari guru atau kepala sekolah, kemudian dari masyarakat itu kita tahu sendiri mungkin levelnya setingkat RT RW bagaimana dia bermasyarakat, dan juga penilaian dari teman-temannya sendiri, pantaskah dia untuk menjadi Pramuka Garuda. Jadi sekali lagi dari proses itu tentunya orang lain akan merasakan manfaatnya. Kalau seorang pramuka itu benar-benar ngugemi atau mengamalkan apa yang memang itu adalah sifat dan jiwa pramuka, maka orang lain akan merasa nyaman, merasa senang, tentunya juga akan mendapatkan sesuatu dari Pramuka Garuda sendiri. Wah, bagus sekali Kak ya untuk manfaatnya bagi diri sendiri juga dan juga masyarakat. Nah, gini Kak, kita kan misalkan sudah melalui proses berapa banyak dan juga nanti sudah sama Kakak nanti kan juga diseleksi maupun tes seperti itu Kak ya. Nah, kalau sudah menjadi Pramuka Garuda dan dilantik, itu apakah ada tugas pokok tertentu Kak untuk jadi Pramuka Garuda itu harus mengabdi ke masyarakat atau bagaimana seperti itu Kak? Ya, tentunya di situ
kalau kita merujuk kembali pada persyaratan bahwasanya bakti pada masyarakat ini ada poin tersendiri bagi Pramuka Garuda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Pramuka Garuda itu sendiri, kita dari kuartir cabang, utamanya nanti andalan cabang maupun pengurus kuarcap yang sudah memutuskan bahwasanya si A, si B ini pantas menjadi Pramuka Garuda, layak menjadi Pramuka Garuda, maka tentunya mereka juga akan mempunyai tanggung jawab. Contoh, mungkin mereka akan kita terjunkan kepada gugus depan sebagai motivator, ya, sebagai motivator supaya adik-adiknya ataupun teman dari sesama pramuka sendiri punya keinginan untuk menjadi Pramuka Garuda. Kita tahu sendiri di kuartir di atas kita, baik kuartir daerah maupun kuartir nasional, seringkali mengadakan kegiatan yang eventnya khusus untuk Pramuka Garuda. Nah, tentunya tugas itu juga tidak lepas dari hasil yang kita capai dalam kita menyelenggarakan penempuan untuk Pramuka Garuda. Karena kegiatan itu secara rutinitas oleh kuartir daerah maupun nasional itu dilaksanakan. Kita lihat sendiri waktu ada kegiatan yang daerah, contoh kemarin Kampung Kelir ini, jadi FVKK kemarin itu siapa yang sudah menjadi Pramuka Garuda, maka mereka akan dipanggil secara khusus. Wah, sekali. Suatu kebanggaan tersendiri. Jadi secara tidak langsung tugas mereka itu adalah amanah yang harus diemban itu adalah menjadi motivator supaya sesama pramuka itu sendiri punya keinginan yang kuat untuk menjadi seorang Pramuka Garuda. Dan riwayat kita sendiri kan dengan rencana dan juga piagam tentunya sekarang juga berfungsi. Wah, ada fungsinya juga dari kayak. Insya Allah seperti itu. Jadi katakanlah penggalang Garuda, siaga Garuda ataupun penegak Garuda ini, alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi satu poin tersendiri untuk mereka itu bisa meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Wah, diakui berarti kayak alhamdulillah seperti itu. Katakanlah sudah punya sertifikasi untuk pramuka itu sendiri. Wah, keren sekali Pak. Nah, jadi gini Kak. Rata-rata dari teman-teman anggota muda, khususnya dari mungkin penegak dan pandega, itu yang paling sedikit Kak yang untuk Pramuka Garuda itu. Nah, kira-kira Kak, apa saja ya kesulitan-kesulitan dari pramuka, penegak maupun pandega itu tidak menginginkan untuk mengikuti penempuan seleksi Pramuka Garuda, ataupun dia tanggung jawabnya terlalu besar, nggak mau atau gimana seperti itu Kak. Mungkin ada gambaran dari Kakak, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu bahwa pramuka, penegak dan pandega tidak ingin atau tidak mau mengikuti penempuan Pramuka Garuda seperti itu Kak? Yes. Jadi gini, kalau kembali kepada pramuka itu kan memang prinsipnya suka dan rela. Ya, pertama, menjadi pramuka itu sendiri harus suka dan rela. Selain itu, dalam perkembangannya setiap pramuka itu selalu didampingi oleh seorang pembina. Jadi dalam hal ini motivasi dari pembina ini sangatlah diharuskan. Motivasi pembina Ya, sangatlah diharuskan. Karena tanpa dorongan dari pembina itu sendiri, mereka yang mungkin ada kesibukan, contoh penegak ini yang paling banyak istilahnya itu permasalahannya berhalangan ataupun malas untuk pramuka itu siswa-siswi yang di SMK contohnya. Ini sekarang kan kalau dulu praktek atau PKL, sekarang prakerin dan sebagainya, itu di saat mereka harus menempuh pramuka tingkat laksana, mereka terbentur dengan pendidikan, sehingga rasa malas ataupun mungkin sudah tidak sempat ini yang menjadi kendala. Tapi ada juga yang memang tidak ada praktek PKL ataupun prakerin seperti selain SMK, itu juga sebenarnya punya banyak kesempatan. Jadi kalau saya melihat ini, marilah para pembina di gugus depan, di Ambalan ini
dorongan panjenengan semua ini yang kita harapkan supaya apa? Adik-adik yang ada di Penegak maupun Pandega nanti terpanggil secara suka dan rela untuk mampu dan mau menempuh Pramuka Garuda. Karena kita Kuarcap itu sangat membutuhkan, Kota Blitar sangat membutuhkan, dan masyarakat sekitar kita sangat membutuhkan pramuka, apalagi Pramuka Garuda. Jadi itu kita harapkan sekali lagi motivasi dari pembina yang sangat kita harapkan. Jadi harus ada motivasi dari pembina juga, dan juga mungkin mengarahkan maupun nanti memberikan ya alokasi bagaimana seperti itu kayak. Nah, mungkin ini ya motivasi dari kakak untuk pramuka anggota muda agar ya maulah mengikuti seleksi atau penempuan Pramuka Garuda. Maksudnya bagaimana kak? Tadi saya sampaikan di awal, sudah saya singgung bahwasanya piagam atau sertifikat Pramuka Garuda itu sekarang sudah mempunyai nilai lebih. Tidak hanya sebagai pajangan atau kebanggaan terhadap diri sendiri, tidak, tapi secara administrasi sudah diakui oleh sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru maupun mahasiswa baru. Sehingga marilah kita untuk berupaya, adik-adikku yang ada di tingkatan siaga di SD, kemudian penggalang di SMP atau MTS, dan juga penegak yaitu di SMK, SMA atau di Alia, dan juga perguruan tinggi yang sekiranya juga sekarang mulai merintis wacananya ini. Marilah sekali lagi kita bersama-sama untuk lebih menyukai, lebih terinspirasi untuk bisa menempuh Pramuka Garuda. Yakin bahwasanya Pramuka Garuda itu tidak akan tanpa makna, pasti akan punya makna dan punya arti di masyarakat. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih kak. Jadi seperti itu tadi teman-teman terkait dengan Pramuka Garuda dan juga penempuannya, dan juga bagaimana nanti bisa ke masyarakat, nanti juga ilmu-ilmunya didapatkan, pengalaman-pengalaman, dan juga terkait dengan nanti kedepannya sertifikat Pramuka Garuda itu bisa digunakan untuk melanjutkan atau menambah nilai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin saja kak, terima kasih atas arahannya dan juga masukannya, motivasi untuk kakak khususnya pramuka anggota muda siaga sampai Pandega di Kota Blitar agar nanti sekiranya dapat mengikuti penempuan seleksi Pramuka Garuda. Ya, kami harapkan teman-teman di sini agar lebih berintegritas dan juga ingin ikut seleksi Pramuka Garuda. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Om Swastiastu, Rahayu, Salam Pramuka.